Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sumber daya manajemen sumber daya manusia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tina Andriani dengan NPM 18 13 03 10 03. Izin memperkenalkan diri, saya Aldela Angga Putri, NPM 18 13 03 10 17. Dan saya Akmal Wiryadi, NPM 18 53 10 03. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui definisi keberagaman angkatan kerja, yang kedua untuk mengetahui apa itu manajemen keberagaman angkatan kerja, yang ketiga untuk mengetahui apa itu peluang kerja setara, dan yang keempat untuk mengetahui hukum peluang kerja setara negara bagian dan lokal, yang kelima untuk mengetahui panduan standar seleksi karyawan, dan yang keenam untuk mengetahui bagaimana konsep perlakuan tidak setara, dan yang terakhir untuk menjelaskan apa itu program tindakan afirmatif. Keberagaman angkatan kerja menurut Kameneo 2007 menjelaskan keberagaman angkatan kerja adalah sebuah angkatan kerja yang tanpa terkecuali terdiri atas orang-orang dengan kualitas manusia yang berbeda atau yang berasal dari kelompok budaya yang beragam. Komposisi angkatan kerja yang terus berubah disertai dengan adanya lonjakan jumlah wanita dan semakin tuanya angkatan kerja sehingga angkatan kerja menjadi semakin beragam. Keragaman yang meningkatkan ini akan membawa tuntutan yang besar pada fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen keberagaman angkatan kerja. Keberagaman mengacu pada setiap perbedaan yang dipersepsikan di antara orang-orang, misalnya usia, ras, agama, dan profesi orientasi seksual daerah asalnya. Gaya hidup, status dalam organisasi atau posisi menjadikan perbedaan lainnya yang kita persepsikan. Manajemen keberagaman ini memastikan tersedianya faktor-faktor untuk memberi dan mendorong perkembangan angkatan kerja yang beragam dengan menyatukan perbedaan-perbedaan yang nyata yang dipersepsikan tersebut untuk mencapai produktivitas yang maksimum. Keberagaman angkatan kerja. Yang pertama, orang tunggal dan ibu bekerja, dan yang kedua, keluarga dwi karir. Yang ketiga, karyawan tua, yang keempat, orang cacat, dan yang kelima, pemuda dengan keterampilan terbatas, dan yang terakhir, tingkat pendidikan karyawan. Selanjutnya, peluang kerja yang setara. Hukum kesetaraan kesempatan kerja mensyaratkan bahwa pengusaha mengevaluasi semua pelamar kerja secara adil, tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin, usia, dan agama. Undang-undang peluang pekerjaan yang sama juga mengamanatkan bahwa pemberi kerja memperpanjang pelatihan kerja dan promosi secara adil kepadanya, terlepas dari perbedaan fisik atau keyakinan pribadi yang mungkin ia miliki. Lalu, hukum-hukum peluang kerja yang setara. Yang pertama ada Konstitusi 7 dari Undang-Undang Hal Sipil 1964. Undang-Undang Hal Sipil 1964 adalah hukum pertama era tahun 1960-an, menyatakan bahwa seseorang karyawan tidak dapat didiskriminasikan berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, ataupun warna kulit. Secara khususnya, hukum ini menyatakan bahwa dalam pekerjaan tidak sah bagi seorang pengusaha. Yang kedua ada yang tercakup dalam Konstitusi 7. Konstitusi 7 menghalang terjadinya diskriminasi pada sebagian pihak pengusaha atau majikan, termasuk publik dan pribadi yang mempunyai 15 orang atau lebih karyawan. Konstitusi 7 juga mencakup semua institusi pendidikan maupun pribadi dan publik, pemerintah federal, pemerintah negara bagian, serta lokal. Lalu yang ketiga ada EEOC atau Equal Employment Opportunity Commission.
Konstitusi 7 mendirikan Equal Employment Opportunity Commission atau Komisi Kesempatan Kerja yang Setara atau EEOC, yaitu yang bertugas sebagai menerima dan menyelidiki keluhan diskriminasi dalam pekerjaan bagi mereka yang dirugikan. EEOC adalah prinsip kesetaraan, di mana setiap pekerja mendapatkan hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Perpromosian jabatan juga berdasarkan dengan pertimbangan pengalaman, pendidikan, kecakapan, dan kinerja. Selanjutnya adalah ada konsep perlakuan tidak setara. Diskriminasi karyawan yang melanggar hukum, sebagaimana yang ditetapkan melalui berbagai keputusan Mahkamah Agung, dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama, ada yang namanya dampak merugikan, yang dimana dampak merugikan ini adalah sebuah konsep yang ditetapkan jika kaum wanita dan minoritas tidak dipekerjakan pada rata-rata atau tingkat sedikitnya 80% dari kelompok berprestasi terbaik. Lalu yang kedua ada yang namanya perlakuan yang tidak setara. Perlakuan yang tidak setara ini mengatakan bahwa pemberi kerja memperlakukan beberapa orang begitu baik dibandingkan orang-orang lainnya karena faktor ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, asli kebangsaan, atau usia. Program tindakan afirmatif. Apa itu program tindakan afirmatif? Yaitu sebuah pendekatan yang dikembangkan organisasi dengan kontrak pemerintah untuk membuktikan bahwa para karyawan dipekerjakan dalam proporsi yang sesuai dengan keterwakilan mereka dalam pasar tenaga kerja yang relevan bagi perusahaan. Oke, cukup. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada salah dalam tutur kata, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.